Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luka Lestari dengan NPM 2201011050 dari kelas A dengan mata kuliah Dasar-Dasar Pendidikan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem ekonomi mempengaruhi sistem pendidikan nasional. Ya, jadi penting sekali kita memahami tentang ekonomi yang mempengaruhi pendidikan saat ini. Karena apapun masalahnya pasti bersangkutan dengan ekonomi, baik di masyarakat, apalagi pendidikan yang di saat ini. Lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu fungsi ekonomi dalam pendidikan. Jadi, ekonomi ini bisa menunjang kelancaran proses pendidikan dan sebagai bahan pengajaran ekonomi yang membentuk manusia dalam kehidupan sehari-harinya, memiliki kemampuan yang berada di luar batas kemampuan orang lain, dan kebiasaan etos kerja, tidak bekerja setengah-setengah, bisa produktif dan hidup efisien. Dan lanjut, untuk adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi sistem pendidikan seperti faktor keluarga, faktor sekolah, faktor lingkungan, faktor fisiologi, dan faktor psikologi. Baik, yang pertama itu faktor keluarga. Faktor keluarga itu sangat banyak dan sangat mempengaruhi sekali sistem pendidikan di zaman sekarang ini. Baik dari ekonominya berlancar dengan baik atau tidaknya, itu berawal dari sebuah keluarga, seperti ayah dan ibu, pekerjaannya seperti apa, dan lain-lain. Ada juga yang mampu orang tuanya, ada juga yang tidak mampu. Jadi sangat mempengaruhi pendidikan anak-anak masa sekarang. Dan yang kedua adalah faktor sekolah. Faktor sekolah itu biasanya dicontohkan seperti teman. Ya, biasanya dia akrab atau tidaknya dengan teman itu tergantung kitanya. Dan bagaimana kita menghadapi situasi seperti itu hanya diri kita sendiri yang bisa melewatinya. Dan yang ketiga itu adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan di sini itu tentang adaptasi dengan masyarakat. Banyak sekali di masyarakat ini ada yang baik, ada yang sifatnya sangat berbeda. Apalagi dengan kita yang seperti ini masih pelajar, jadinya harus hati-hati. Dan faktor fisiologi dan faktor psikologi. Nah, di sini kita lanjut, bagaimana sih upaya untuk pengembangan sistem pendidikan nasional itu? Nah, di sini kita bahas ya. Upaya pengembangan sistem pendidikan nasional itu, yang pertama, kita harus pengembangan landasan yuridis. Ya, pembaruan landasan yuridis berhubungan dengan hal-hal yang bersifat mendasar dan bersifat-sifat prinsipal. Yang kedua, pembaruan kurikulum. Dan yang ketiga itu pembaruan pola masa studi. Yang keempat adalah pembaruan tenaga kependidikan. Baik, seperti itu penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya mohon ampun.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.